Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi dzurriyyati wa jami'i ikhwanina al-anbiya'i wal mursalin, khususan Sayyidina Sayyidul Qadir al-Jalani ila Syekh Imam Nawawi wa ila jami'i man hadara bi hadzal majlis li ta'lim wa ta'allum. Syai'ulillahi lahum wa lanal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji kita Kitab Arba'in Nawawi, hadis ke-27. As-sabi wal ishrun. Yang kuning halaman 15. Yang putih halaman berapa itu? Nanti carikan itu Mas Faiz. As-sabi wal ishrun. Utawi iki iku hadis kang nomor 17. Hadis yang ke-27. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, saking Nawas bin Sam'an. Diriwayatkan dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mangko dawuh sinten Kanjeng Nabi, albiru utawi kebajikan, kebaikan adalah iku husnul khuluqi, baguse pakerti, baguse pekerti, baguse pekerti. Kebaikan adalah baiknya akhlak, baiknya adab, tidak yang lain. Selanjutnya, wal ismu lan utawi dosa, wal ismu lan utawi dosa iku ma perbarang atau perkara, dan dosa adalah sesuatu haka kang ganjel atau meresahkan, menggelisahkan, ganjel atau meresahkan, fi nafsika ing dalem awak ira. Dosa itu apa? Dosa adalah sesuatu yang meresahkan di dalam dirimu, menggelisahkan. Sampai hari ini ikut ngaji nggak gelisah, ora resah, karena apa? Melakukan kebaikan. Sampai hari ini kok main HP, tapi HP-nya orang lain, hasil curian pasti kamu akan khawatir, gelisah. Karena apa? Berbuat dosa. Ya.
Wa karihta lan ora seneng wis melakukan maksiat, pasti tadi meresahkan, ning ati rasane ganjel ora penak. Wa karihtan lan ora seneng sapa sira ayatali'a ing yen to ningali alaihi ing atase alaihi ing atase mahaka gitu ya, sapa annasu manungsa, dan kamu tidak senang ketika hal tersebut dilihat oleh manusia. Begini, ada Mas Thohir ini ngaji tadi bukan motornya sendiri, itu kata penjelasannya Mbah Bisri. Orang itu kalau tidak membawa motornya sendiri, apalagi tidak izin temannya alias nyolong, mungkin pasti dari perjalanan dari rumah ke masjid hatinya tidak enak, hatinya pasti resah, gelisah, susah. Kok nek konangan piye, kok dipoto. Jadi sebenarnya orang-orang yang mencuri, penjahat itu hatinya tidak senang, termasuk korupsi. Kadang ditinggal lunga ning luar negeri karena apa? Khawatir nanti konangan, gitu ya. Nanti konangan. Begitu. Jadi sekali lagi, kebaikan adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini dijelaskan dalam syarahnya Al-Jawahir Al-Lu'iyah bahwa bikasril ba ismun jami'un li anwa'il khair. Jadi kebaikan itu apa? Yaitu husnul khuluq, at-takhalluq bil akhlak al-hasanah asy-syarifah, yaitu berakhlak yang baik dan mulia. Wa ta'adub, beradab dengan adab-adabnya Allah atau adab-adab yang disyariatkan oleh Allah. Apa contohnya? Beradab dengan adabnya Allah, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Begitu. Nanti awake dhewe salat Isya, berarti awake dhewe sudah beradab dengan adabnya Allah. Artinya apa? Adab sesuai syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lawan katanya berdosa itu berarti kita melakukan kebaikan karo tanggane ya apik, karo bapak ibuke ya apik. Pasti itu akan mendatangkan apa? Lawan kata gelisah, kebahagiaan, kesenangan. Sampai bapak ibumu seneng mesti sampai jadi anak-anak soleh. Nyenengke bapak ibu itu gampang, Mas Reza. Mas Reza gampang. Kowe ngaji terus bapak ibumu seneng. Oh iso njaluk sangu kan. Aku ngomongnya Pak Said, sangune kok nambah ibu sering ngaji. Ngono ya. Mas Reza. Nanti bilangin ya. Kok nambahi sangune. Begitu. Oh, lanjutnya ya. Wa bisa bin Ma'bad. Mah kita apa lho? Pen. Nek pene kon balik iki. Ini kitabnya di sana ndak? Yang belum dapat kitab. Hadis ke-27 ya. Ini sudah bawa kita belum? Oh ada yang belum kasih Mas. Kalau udah cukup ya. Udah cukup. Nah. Hadis ke-27 dibuka.
Selanjutnya wa an Wabisah bin Ma'bad, dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu. Qala dawuh sinten Wabisah bin Ma'bad, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataitu nekani sapa ingsun, saya mendatangi. Kalau nggak bisa bahasa Jawa, bahasa Indonesianya nggak apa-apa. Kata Wabisah bin Ma'bad, saya datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sinten Rasul, ini sejarahnya atau sababul wurudnya. Ini ada sahabat punya masalah, datang pada Rasul, tapi Rasul sudah bisa menebak. Jadi dibalik pertanyaan seorang sahabat ini, Rasul sudah menebak. Artinya sudah tahu permasalahan sahabat. Jadi sebelum datang itu sudah tahu beliau. Itulah keistimewaan bagi Rasul. Sebelum sahabat bertanya sudah tahu pertanyaannya. Faqala maka dawuh sinten Rasul, "Jita, kamu teko, kamu kesini tas'alu anil birri, takon saking keapian." Kawe rene arep takon kebajikan to? Ini jawaban. Kamu rene arep teko terkait kebaikan kan? Luar biasa ini Rasul ya. Kultu, jawab sapa ingsun. Ya toh, bener kan? Nggih. Naam, nggih. Saya menjawab iya. Ini Wabisah bin Ma'bad ya, yang tanya pada Rasul. Tapi Rasul sudah menebak pertanyaannya. Kowe arep teko terkait kebaikan kan? Ya Rasul, leres gitu. Qala dawuh sinten Rasul, istafti takono sira atau jaluk fatwa sira, mintalah fatwa atau bertanyalah qalbaka ing ati sira, mintalah fatwa pada hatimu. Maksudnya hati, kalbu itu ada dua ya, hati secara fisik maupun hati secara nurani. Hati secara fisik maupun hati secara nurani. Awake dhewe punya hati nurani itu tidak akan pernah bohong. Aku arep rene sido ora ya. Itu akhir tanya pada hati nuranimu. Pasti tidak pernah bohong ini hati nurani. Albiru tawi kebaikan, mintalah tadi fatwa pada hatimu. Albiru utawi kebaikan iku ma perkara itma'annat kang anteng ilahi maring ma apa anafsu hati jiwa. Kebaikan itu apa sih? Kebaikan adalah sesuatu yang mana hatimu menjadi tenang, hatimu menjadi tentram. Wat ma'ana lan anteng ilahi maring ma opo alqalbu ati, jiwamu menjadi tentram dan hatimu menjadi tenang. Sampai hari ini insya Allah banyak tenang. Karena apa? Melakukan sesuatu kebaikan. Sampai hari ini tuh lo mas, gue balik-balik gue pacar, gue mesti ora tenang. Gak percaya Pak, praktekno coba nanti. Berarti gomplek bapak kowe. Dari rumah, dari Salatiga sampai ke gua pacar, wis sapa le? Mesti masyarakat banyak pertanyaan. Ayo kuliah ado-ado hasilnya nggawa gendaan tok. Nah, gitu kan. Karena apa? Melakukan yang enggak baik gitu. Hati menjadi tidak tenang gitu loh. Termasuk sampean tadi gue kayak montori sapa?
Montore dhewe apa montore wong? Nek sampean rene nggo montore dhewe, halal itu tenang, ayam cane nyantai gitu, enggak kepikir kok nek di apa? Dioyak wong itu, apa difoto kayak mahasiswa UIN kayak sing nyolong motor. Lah gitu. Berarti hatimu tenang, nek hatimu tenang, berarti sampean itu melakukan kebaikan. Tapi nek enggak tenang, pasti ada sebab-sebabnya. Mungkin hasil curian, kok khawatir nek dilihat orang kan begitu. Sehingga hatine awake dhewe tidak tenang. Itulah apa itu namanya kebaikan-kebaikan yang ternyata kebaikan itu tiada lain menenteramkan dan menenangkan jiwa dan hati kita. Wal ismulan utawi dosa iku mabarang haka kang ganjel. Ganjel itu mengganjal. Ganjel toh gitu. Binafsi yang dalam hati. Jadi dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di dalam hati. Yang tadi yang meresahkan ya. Mati Pak. Ya. Ya. Wa taradadalan ragu-ragu fi sadri ing dalem dada. Wa taradadalan ragu-ragu apa mah, gawe ragu-ragu apa mah fi sadri ing dalem dada. Wa in afta lamun maringi fatwa ka ing sira meskipun manusia to sapa anasu menungso, meskipun manusia memberikan fatwa kepadamu, wa aftaulan paring fatwa sapa menungso ka ing sira, meskipun manusia itu berulang kali memberikan fatwa kepadamu. Begitu ya. Artinya begini, sekali lagi, berbuat dosa, kalau Mbah Bisri di syarahnya itu Al-Azwad Al-Mustafawiyah itu menjelaskan bahwa dosa itu atau tandanya seseorang itu melakukan dosa itu pasti nanti hatinya tidak enak, tidak nyaman, merasa gelisah, susah. Jangan-jangan kalau kita sering melakukan dosa, melakukan kesalahan, jangan-jangan kita padha wae. Nah, itu perlu dipertanyakan hati kita. Bahkan contohnya Mbah Bisri Mustafa dalam sarahnya Al-Azwad Al-Mustafawiyah ya tadi, umpama aku dhewe iki lho, aku wis duwe bojo gitu ya. Umpama aku ning pasar malam gitu. Aku nggawa wong wedok mama ya. Ini mesti aku gak tenang. Wah, aku wis duwe bojo posisi wis dadi ustadzan gitu. Mama gitu ya. Wis ustadzan gitu kan. Wis jadi dosen UIN gitu. Lah ini pasti hatiku gak tenang karena bukan istriku yang saya ajak di pasar malam. Berarti aku sebenarnya melakukan suatu kesalahan. Walaupun mungkin di situ mbak saya mungkin saya tetap nggak enak, apalagi yang bukan saudara saya gitu loh. Wah, kayak Pak Ustadz ternyata ya podo wae ngono. Itu bahasa ekstrimnya garangan ngomong gitu loh. Lah kan bahaya gitu. Apa nih ya punya begitu. Maka hati-hati ini. Sampean yang belum punya istri ya, kalau juga punya istri hati-hati. Siapa saja yang diajak ngobrol, menggoncengan wae itu kadang mengandung fitnah ya. Mengandung fitnah, racun kan. Begitu. Awake dhewe nek melakukan dosa salah itu ora penak. Sapa wae enggak penak. Enggak penak ning ati sebenarnya enggak penak. Wong korupsi itu yang enggak penak. Menteri Pertanian itu sampai di
tinggal ke luar negeri itu. Mentan itu loh. Siapa sih yang terciduk KPK itu kan hari-hari ini Menteri Pertanian. Limpo gitu ya. Jenenge Limpo. Sampai ditinggal di luar negeri. Di rumahnya banyak uang miliaran, ada senjata api. Wis bener ya ora tenang. Nah, wong ora duwe duwite sithik tapi halal, ora korupsi tenang alhamdulillah, iso ngopi, iso ngrokok, kedal-kedul halal. Alhamdulillah. Kowe ora mesti wong sing duwe akeh-akeh uripe ora tenang. Ora tenang, duit miliaran ora tenang, duwe awake dhewe hidup nyaman, tentram gitu. Tidak melakukan sesuatu yang melakukan pelanggaran, tidak seperti itu. Lah, maka apa ad-durus al-mustafadah minal hadis? Apa nilai-nilai hadis dari awal tadi ya? Tadi kan saya mungkin review sebentar di hadis yang awal, mungkin teman-teman belum datang tadi hampir sama ya. Al-birru itu kan kebaikan, utawi kebaikan iku husnul khuluqi, bagusi pakerti. Kebaikan itu adalah keluhuran akhlak. Al-birru husnul khuluq, kebaikan utawi kebaikan iku husnul khuluq, bagusnya pekerti atau keluhuran akhlak. Kita berbuat baik pada siapa itu sudah kebaikan. Omongi santun, senyum, karo wong tua ya basa, karo tangga keparo sampean sing do ngontrak ngekos ya apik, itu kebaikan. Ora WA dosene jam 2 itu enggak kebaikan kalau kowe. Enggak kebaikan kowe. Ini ganggu lah ya. Mengganggu. Ya. Wal ismum tadi sama, wal ismu mahaka fi nafsik sama di atas tadi ya. Atau di bawahnya utawi perkara wal ismulan dosa iku ma perkara haka kang ganjel atau meresahkan fi nafsika ing dalem awak dhewe sira. Dosa itu adalah sesuatu yang membuatmu gelisah di dalam hatimu. Wa karita, lah lanjute ngene, wa karita lan ora seneng sapa sira dan kamu benci. Kamu tidak senang ayat tali'a ing yen to ningali atau melihat alaihi ing atase mahaka, alaihi ing atase mahaka sapa anasu manungsa. Dan kamu benci, tidak senang jika dosa itu atau sesuatu itu dilihat oleh manusia, pasti nggak senang. Biar tidak karena ya kuno konangan, pasti kamu nggak senang gitu loh. Subhanallah. Lah, apa pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang ke-27 ini? Maudhu'ul halal wal haram. Yaitu hadis ini terkait hal-hal yang halal. Halal itu akan mendatangkan ketenangan, kebaikan. Kalau ada orang itu dodolan bakso tapi sini daging tikus, tapi sebenarnya itu nggak tenang. Khawatir suatu saat konangan, akhirnya terciduk oleh polisi dan gitu. Jadi kita berusaha makan, mengupayakan dengan jalan yang halal dan menjauhi yang haram, itu akan mendatangkan ketenangan hidup. Termasuk juga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu sebenarnya untuk merubah hidup kita menjadi hidup yang berkah, penuh dengan ketenangan dan kedamaian. Gitu. Yang kedua, kullu ma itma'at lahu nafsul insan. Nilai pelajaran yang kedua yang bisa diambil, segala sesuatu yang menjadikan hati manusia itu tenang, jiwanya juga tentram, maka itulah kebaikan. Zikir, astagfirullah, hati ini tenang berarti kebaikan.
Alhamdulillah uripku iso nggo kebaikan melok ngaji malam Minggu, syukur-syukur istiqomah gitu kan. Bisa udah melok ngajine ya. Ini yang baru-baru ini ya Purwodadi juga. Oh, Candem. Oh, mahasiswa. Dia ngajak-ngajak gitu. Oh, ya bagus. Besok teman-temannya yang mau diajak. Betul. Nanti kalau ini sudah khatam nanti lanjut kitab yang lain. Gitu ya, Bidayatul Hidayah atau apa nanti. Ini semester ini targetnya khatam ini. Semester ini mudah-mudahan nanti khatam sampai bulan Desember. Syukur-syukur nanti sudah kitab baru gitu ya. Yang ketiga, nilai yang ketiga husnul khuluq minal birri. Akhlak yang baik adalah kebaikan. Akhlak itu bisa ucapan, perbuatan, bahkan yang tidak kelihatan. Suudzon dan husnudzon kita, prasangka baik, prasangka buruk itu termasuk akhlak. Dan itu termasuk kebaikan. Kalau kita husnudzon, sebaliknya suudzon ya jelek. Gitu ya. Yang terakhir, adzanbu yaj'alu qalbal mu'min qalaqan. Dosa, berbuat dosa itu menjadikan hati seorang mukmin menjadi hati yang resah, gundah, gelisah, wa mutroban, sedih, susah, gelisah, dan kacau gitu ya, kacau. Maka awake dhewe sekecil apapun perbuatan kita, mudah-mudahan menjadi perbuatan yang baik, tidak mengandung unsur dosa. Begitu dulu ngaji kita pada malam hari ini. Syukur-syukur besok minggu depan sholat maghribnya di sini ya, sholat maghribnya di sini. Habis sholat maghrib pas langsung ngaji, nanti isya selesai, sehingga ada waktu sampean bisa ikut. Habis isya bisa kegiatan yang lain, musyawarah atau lihat-lihat Pancasila. Walaupun nggak punya gandengan ya gandeng koncone selanang. Ya udah itu gawe tenang wae kan. Tidak usah buat sulit-sulit. Itu saja, terima kasih. Mudah-mudahan sekali lagi istiqomah dan tetap berlanjut walaupun satu hadis, dua hadis. Kalau pendek biasanya dua hadis, berhubung ini agak panjang sedikit ya satu hadis. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Nahtatim bi qiraatil hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallallahu ala nabi Muhammad.